Berikutnya adalah pendaftaran dan izin. Kalau bisa sih pendaftaran atau izin dulu ya. Iya, gitu. benar-benar. Nah, pendaftaran atau izin. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman. Ya, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih. Ini adalah channel yang terkait dengan dunia desain grafis, tip bisnis dan tip marketing. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai daftar-daftar buat legalitas bisnis, itu bisa kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Ya, langsung kontak aja. Oke nih Dek, ada informasi menarik apa atau tips apa nih yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Nah, di video sebelumnya kan kita bahas tentang bisnis apa aja yang laris di 2023. Salah satunya kan bisnis kesehatan. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih mempersiapkan bisnis kesehatan atau apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk sebuah bisnis kesehatan. Oke. Apa nih ya? Ya. Kita bahas kali ini. Yang pertama tentu adalah nama brandnya. Tentu aja kalau mau bisnis harus ada nama brand. Iya, nama brand ini penting banget ya buat kita agar dikenal sama customer kita gitu. Terus dan nama brand ini juga sangat penting untuk marketing ke depannya, no? Iya, benar. Kita mau ngasih tahu brand apa nih ke orang gitu kan tentang bisnis kesehatan kita gitu. Nah, jadi penting sekali buat teman-teman yang mau memulai bisnis, entah itu bisnis apapun atau kita bahas sekarang ini tentang bisnis kesehatan, wajib punya yang namanya sebuah nama brand. Iya, betul banget. Nah, itu yang pertama, nama brand. Yang kedua adalah kalau namanya udah ada, ya wajiblah bikin logonya. Bener, namanya udah punya nih, tapi biar punya apa namanya daya visual, keunikan gitu ya, dan mudah diingat orang secara visual, tentu perlu yang namanya logo. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak punya budget untuk bikin logo, ya silahkan bikin dari template-templatean dulu, nggak apa-apa. Tapi ada resikonya kalau bisnisnya udah gede, ternyata orang yang bikin desainnya itu mengklaim, ya kalian kena masalah bisa. Iya, betul. Nah, kalau misalnya mau aman ya bisa order ke jasa desain grafis profesional seperti kami Kebun Desain. Betul, biar dibuatkan logo yang eksklusif, yang satu-satunya di dunia gitu ya. Sekali hasil originalitas karya manusia, bukan AI. Iya, betul. Nah, jika nama dan logo sudah ada, baru kita bikin rencana bisnis. Atau rencana bisnis di awal juga bisa sih ya. Nah, rencana bisnis ini sangat penting sekali karena kita ibarat kata kita punya rencana itu, kita punya tujuan gitu. Sama seperti kita kalau misalnya mau liburan, tujuannya kemana nih? Goalnya kemana nih? Atau misalnya kita punya bisnis kesehatan, tujuannya apa nih untuk menyehatkan seluruh warga Indonesia dari penyakit misalnya atau apa gitu. Betul. Nah, jadi harus ada tujuannya, no? Iya, jelas. Kalau bisnis nggak ada tujuannya, kalian bisa belok kemana-mana, masuk jurang kan gimana gitu kan? Itu yang dikhawatirkan ya, masuk jurang gitu. Makanya perlu ada yang namanya perencanaan, gimana kapan waktunya ngerem, gimana waktunya ngegas gitu ya, gimana waktunya belok, gimana waktunya tancap gas gitu. Betul sekali. Nah, itu ya rencana bisnis. Kalau misalnya udah punya, baru kita berbicara tentang tahap berikutnya adalah modal. Kenapa bisnis kesehatan ini nggak mungkin nggak tanpa modal? Iya. Kita berbicara untuk orang-orang yang mau punya uang banyak, yang menengah ke atas lah. Orang yang pengen bisnis kesehatan. Contoh, kalau misalnya konglomerasi pengen bikin kesehatan rumah sakit, otomatis modalnya harus gede. Wah, kalau rumah sakit mah udah miliaran itu mah. Iya. Kalau misalnya kecantikan, misalnya kayak yang kecil aja deh, salon misalnya kecantikan, itu juga kan butuh modal.
Iya. Bahkan skincare yang perawatan kulit buat kesehatan kulit. Maklonnya butuh modal. Iya, maklon butuh modal. Butuh modal gitu. Jadi modal ini sangat penting untuk kelancaran bisnis kamu gitu. Usahakan kalau misalnya modal itu tipsnya adalah harus 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari operasional awal. Biar kamu punya saving money. Jadi operasional awal udah jalan, sambil kamu nunggu keuntungan, biar operasional berikutnya jalan, kamu masih ada duit nih. Benar. Katakanlah misalnya kamu maklon skincare 30 juta. Udah masuk nih uangnya ke maklon. Kamu butuh marketing. Nah, sedangkan kamu punya duit 30 juta, gimana cara marketingnya? Iya. Kalau nggak punya uang gitu. Makanya minimal ada budget uang 3 kali lipat dari 3 operasional. Operasional gitu. Nah, berikutnya yang namanya bisnis kesehatan pasti harus punya tempat. Kalau salon pun kan harus punya tempat. Rumah sakit apalagi. Iya, betul. Kecuali yang tadi ya, maklon gitu ya. Klinik misalkan. Kalau maklon mah kan bisa online ya. Iya. Nah, kalau klinik juga kan perlu tempat gitu. Nah, lokasi ini sangat menentukan strategi bisnis kamu ke depannya. Iya. Misalnya, kamu mau bikin bisnis kecantikan untuk anak-anak sekolah dan mahasiswa. Nyari tempatnya berarti harus di mana, Nu? Udah deket kampus. Gitu. Deket kampus, deket sekolah. Iya. Bener nggak sih? Nggak mungkin di taman kanak-kanak. Iya nggak sih? Bener. Emang ada kecil butuh gitu kan? Paling emaknya. Tapi kan target market kita bukan emak-emak itu. Target market kita adalah anak sekolah sama anak-anak kuliahan. Iya, pemilihan tempat menjadi sangat penting ya, gitu ya, sesuai dengan target si calon konsumen Betul kita. sekali. Kalau tadi misalkan lebih ke masyarakat umum gitu ya, mungkin di perumahan cocok banget gitu ya. Bisa. Yang kita tuh buka praktek kesehatan umum kayak gitu. Bisa. Atau misalkan kesehatan gigi gitu, itu kan masih masuknya umum gitu ya. Oh iya betul sekali tuh. Jadi tergantung dari target marketnya ya, lokasi pemilihan pun. Iya. Oke, lokasi pemilihan udah kita tentukan. Berikutnya adalah pendaftaran dan izin. Kalau bisa sih pendaftaran atau izin dulu ya. Iya, gitu. benar. Nah, pendaftaran atau izin ini sangat penting karena kaitannya dengan kesehatan. Nanti kalau misalnya orang yang pakai skincare kamu atau obat kamu keracunan atau wajahnya jadi rusak gimana? Iya, benar-benar. Itu jelas kalau terkait dengan kesehatan, itu izin itu penting banget. Entah itu izin merek, izin BPOM, ya kan ya, izin lab kimia dan lain-lain, ya penting banget gitu. Iya, jadi memang kita harus benar-benar spare waktu untuk ngurus izin-izin tersebut. Betul itu sekali. Ya. Jangan sampai obat-obat kamu bodong. Iya, betul. Kalau bodong kan kamu misal dituntut, wah rusak nih ini kamu. Nah, nanti nggak ada perlindungan ya. Tapi kalau misalnya ternyata kamu udah izin BPOM misal minimal gitu ya, terus konsumen kamu bermasalah, ya jangan salahin sayanya, jangan salahin BPOM ya kenapa keluarin izin. Iya. Gitu. Nah, setelah punya izin, yang namanya bisnis kesehatan, nggak mungkin kamu turun tangan terus. Iya nggak sih? Pasti perlu yang namanya tenaga kerja. Iya. Kalau rumah sakit, perlu yang namanya suster, dokter, bidan. Iya, betul. Kalau klinik kecantikan minimal ada dokternya satu, ada perawatnya satu, seperti itu. Kalau misalnya yang maklon ya butuh juga orang yang megang sosmednya dan lain-lain. Iya, kalau kamu bukan tenaga ahli kesehatan medis gitu ya, artinya kamu memang pebisnis pure-nya gitu, ya tentu aja kamu perlu orang yang ahli di bidang medisnya gitu. Nggak mungkin kamu yang pengen bisnis kesehatan, saya punya modal nih sekian ratus juta buka klinik di satu tempat, terus kamu yang praktek. Iya, nggak mungkin gitu. Anda disebutnya malah praktek entar. Iya, betul. Gitu ya. Harus join sama misalkan ada punya teman dokter ataupun suster, perawat gitu ya, yang atau apoteker gitu. Betul. Ya, itu harus. Nah, yang berikutnya setelah semuanya ada, setelah semuanya lengkap, mulai dari tempat, nama, kemudian brand, kemudian tenaga kerja, udah punya lokasi dan lain-lain, dan udah punya merek dan perizinan, berikutnya adalah lakukan promosi. Benar. Ya kan enak kalau misalnya kamu promosinya udah ada tempat, klinik kecantikan Miss X misalnya gitu. Tempat di kota Karawang misalnya sudah
sertifikasi halal BPOM dan izin lab kimia misalnya. Betul. Ditangani oleh dokter-dokter yang handal misalnya. Benar, kan lengkap. Coba kalau misalnya kamu tadi tidak ada izinnya, gimana marketingnya? Kalau zaman dulu waktu kita SD SMP sering dengerin radio, itu banyak tuh yang iklan-iklan ke radio, promosi-promosi di radio. Klinik herbal gitu. Sekarang masih ada sih. Iya, gitu. Sekarang cari deh ke Kerawang gitu. Soalnya kan kliniknya di Kerawang gitu kan. Gitu. Herbal tanpa operasi misalkan. Cuman dibekam atau apa misalkan. Kalau dulu apa ya? Klinik Tongpang. Ya, kayak gitu. Klinik Tongfang. Klinik ajaib tanpa suntik, kayak gitu kan. Nah itu ya, jadi kalau misalnya semuanya lengkap, ketika kamu promosi dan marketing pun enak gitu. Nah yang terakhir, yang namanya bisnis kesehatan itu harus ada standarisasi dan sertifikasi. Jadi standarisasi misalnya keluarin nutrition fact-nya atau apa gitu ya, kalau di obat ataupun misalnya di skincare atau misalnya di suplemen seperti itu. Jadi harus ada yang namanya standarisasi dan sertifikasi. Iya, betul banget. Oke, itu aja ya video kali ini. Lumayan panjang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini buat teman-teman yang punya modal gede dan pengen bisnis kesehatan. Iya, betul. Oke, jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat kayak gitu ya. Dan kalau suka juga bisa klik tombol love ataupun dolar kuning ya yang ada di bawah kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.